Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristifa Ayu dengan NIM 124703001. Pada video kali ini kita akan membuat rangkaian simulasi power supply menggunakan LT Spice. Rangkaiannya yang pertama ada menggunakan trapo di sini menggunakan trapo step down, lalu menggunakan dioda penyearah, ada penyearah setengah gelombang, ada penyearah gelombang penuh dengan menggunakan 2 dioda, ada penyearah gelombang penuh dengan menggunakan 4 dioda, ada dengan menggunakan filter RC serta menggunakan dioda Zener. Baik, kita langsung saja buka LT Spice-nya. Di sini kita sudah membuat rangkaiannya. Untuk rangkaian pertama yaitu rangkaian dengan trapo atau dengan trapo step down. Mari kita uji coba rangkaiannya. Kita coba ukur tegangan sumbernya atau tegangan dari PLN-nya, yaitu di sini menunjukkan angka sebesar plus 220 volt serta minus 220 volt. Ini merupakan tegangan AC atau tegangan sumber dari PLN. Jadi tegangan yang berasal dari sumber atau dari PLN itu masuk kepada kumparan lilitan primer, yang dimana tegangan tersebut akan berubah-ubah dan menghasilkan medan magnet yang kemudian akan dikeluarkan oleh inti besi antara primer dan sekunder. Karena awan tegangan berubah-ubah, maka yang di inti besi pun, medan magnetik di inti besi pun akan berubah-ubah lalu mengalir pada kumparan sekunder. Lalu kita coba ukur untuk tegangan pada kumparan sekundernya. Kita bisa lihat di sini bahwa tegangannya menunjukkan angka 22 volt sampai minus 22 volt. Di sini bentuknya masih berupa tegangan AC, namun menunjukkan tegangannya yang lebih kecil daripada tegangan yang berasal dari PLN. Ini untuk rangkaian selanjutnya, yaitu dengan menggunakan dioda penyearah. Dengan pertama menggunakan penyearah setengah gelombang, kita bisa ukur tegangannya. Tegangan sumber di sini sama menunjukkan angka 220 volt. Kita ukur di bagian sekundernya, menunjukkan angka 22 sampai minus 22 volt. Lalu kita coba ukur untuk tegangan di bagian setelah melewati penyearah dioda. Nah, dan ini grafik untuk hasilnya. Di sini terlihat bahwasanya tidak ada lagi tegangan negatif. Namun di sini ya stuck pada angka 0. Positif 0, positif lagi, 0 lagi, dan positif lagi, seterusnya. Dan ini masih ada kurangnya. Maka kita lanjut ke rangkaian berikutnya, yaitu penyearah gelombang penuh dengan menggunakan 2 dioda. Mari kita lihat dan ukur tegangannya. Kita ukur tegangan sumber, yaitu di sini menunjukkan sebesar 220 sampai minus 220 volt. Untuk di bagian rangkaian atau lilitan sekundernya, kita lihat ini untuk setengah periode pertama dan setengah periode berikutnya. Grafik ini menunjukkan gelombang
penuh. Namun di sini masih ada titik nolnya. Ini juga masih punya kekurangan sebab tegangannya menjadi lebih kecil sehingga perlu rangkaian berikutnya. Ini untuk rangkaian berikutnya dengan menggunakan penyeara gelombang penuh. Seperti biasa kita mengukur terlebih dahulu tegangan sumber atau tegangan PLN-nya. Di sini masih sama, terlihat bahwa tegangan sumbernya yaitu 220 sampai minus 220 volt. Selanjutnya kita bisa kembali mengukur rangkaian-rangkaian lainnya. Untuk nilai dan grafiknya dapat kita lihat sendiri. Untuk tegangan pertama, maka ini akan memilih masuk ke dioda 2 dan dioda 4. Sehingga dioda 2 dan dioda 4 lah yang aktif. Sedangkan untuk bagian bawahnya maka akan memilih masuk pada D1 dan D3. Dan ini hasilnya gabungan dari keempat dioda. Selanjutnya dengan menggunakan rangkaian filter RC, di mana kita akan menambahkan komponen kapasitor pada komponen atau pada rangkaian sebelumnya. Kita ukur kembali tegangan sumber atau tegangan awalnya dari PLN masih sama sebesar 220 sampai minus 220 volt. Kalau kita ukur kembali untuk tegangan di bagian lainnya. Dan ini dia untuk hasilnya setelah menggunakan filter RC. Ini sudah tidak menunjukkan lagi atau sudah tidak ada lagi nilai 0. Jadi saat positif maka kapasitor akan mengisi tegangan, dan pada saat turun terjadi pengosongan. Namun di sini bentuknya belum terlalu halus. Jadi kita sebut ini tegangan riak atau tegangan ripple. Kita lanjutkan lagi dengan rangkaian terakhir menggunakan dioda Zener. Jadi rangkaiannya kita tinggal tambahkan satu komponen yaitu dioda Zener. Ya, jadi kita ukur kembali seperti biasa. Pertama kita ukur tegangan pada sumber PLN-nya. Lalu kita ukur lagi tegangan pada bagian-bagian lain, seperti pada kumparan sekunder dan berikutnya lagi. Ini dia hasil atau grafik yang menunjukkan setelah dipasangkannya atau setelah melewati dioda Zener. Di sini terlihat bahwasanya grafiknya terlihat lebih halus. Dan inilah C yang telah berhasil diubah menjadi C. Sampai jumpa di video selanjutnya.